Bab 235. Sekali tendang dadanya meledak. Pada saat ini, ada keributan di depan. Begitu Mia mendongak, dia langsung menghela napas lega dan berkata, "Kak, hanya selembar jimat saja, kamu pergi beli selembar lagi." Tidak masalah menghamburkan uang, selama bisa menyiksa Rocky dan membalaskan dendam keluarga Liu. Di depan, Ando sedang menemani Master Arta berjalan ke lift. Mike segera menyapanya, menggosok-gosok tangannya dan menyeringai, "Master Arta, jimat berharga yang kamu berikan kepadaku, telah dihilangkan oleh bawahanku yang tak berguna. Bisakah aku membeli selembar lagi? Aku bersedia menggandakan harganya." Di ruang utilitas, Dewi menepuk pintunya dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada tanggapan apapun dari luar. Di sini bahkan tidak ada cahaya sama sekali. Dia berusaha untuk menenangkan dirinya, mengeluarkan ponsel dan bersiap untuk menelepon Rocky. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada sesuatu yang dimasukkan dari celah pintu, terlihat seperti selembar jimat kertas. Tapi cahaya di ruangan itu redup, Dewi juga tidak bisa melihat dengan jelas, dan hanya merasa kepalanya berdengung sejenak, seluruh tubuhnya tidak berenergi, dan langsung terjatuh lemas ke bawah. Apa yang terjadi? Dewi sangat panik, merasa sebuah air mendidih mengalir di dalam tubuhnya, dan suhu panas tubuhnya meningkat. Tiba-tiba teleponnya bergetar, Rocky meneleponnya. Dewi seperti mendapat harapan terakhir, segera mengambil ponselnya dan berteriak, "Rocky, tolong aku. Kamu di mana?" Rocky mengerutkan keningnya dan langsung berdiri. Setelah dia mendengarkan apa yang telah terjadi, dia telah mengetahui bahwa keluarga Liu mengundang seorang master, dan segera menelepon istrinya. Tak disangka dia masih terlambat satu langkah. Dewi menahan panas seluruh tubuhnya, dan memberitahu alamatnya. Rocky bertanya dengan cemas, "Di mana gelangmu? Ibuku mengambilnya untuk dipamerkan lagi." "Kamu?" Rocky mengepalkan tangannya, ada suatu dorongan pertama kalinya untuk memukul ibu mertuanya dengan kejam. Ibu mertuanya inilah sang pembawa sial sebenarnya. Dia segera berkata, "Kamu jangan bergerak dulu, cari barang untuk menahan pintunya, aku segera ke sana." Begitu mendengar Rocky ingin pergi, Sonny dan lainnya yang sedang berlutut di lantai, menghela napas lega dengan gemetar. Rocky berdiri dengan ekspresinya yang dingin, melirik sejenak Yulia yang berada di atas Simons, dan mengerutkan keningnya lagi. Dia terkena jimat bunga persik, itu adalah teknik rahasia Feng Shui Asia Tenggara, sejenis tamehet yang paling berbahaya. Teknik ini secara khusus digunakan kepada wanita, ahli metafisika meremehkan teknik ini, dan hina untuk digunakan. Jimat ini sangat ganas, wanita suci manapun akan menjadi gila setelah terkena. Jika ingin segera menetralkannya, kecuali berhubungan dengannya, jika tidak, hanya bisa menunggu sehari semalam dan mantranya akan menghilang dengan sendirinya. Sekarang Yulia telah terkena, pikirannya menjadi gila, jika dia meninggalkannya di sini, mungkin konsekuensinya akan tak terbayangkan. Rocky berpikir sejenak, dan langsung meletakkan Yulia di pundaknya, berkata dengan dingin kepada Sonny dan lainnya yang berlutut di lantai. "Kalian tunggu di sini, kalian masih berguna. Kak, kami tidak akan pergi kemana-mana." Sonny segera menjawab. Rocky mengangguk dengan ringan, berjalan keluar sambil memapah Yulia. Saat menutup pintu, dia menggunakan kekuatan supernatural untuk menggambar sebuah rune di pintu. Cahaya samar-samar melintas, rune masuk ke dalam pintu, dan seketika menghilang tanpa jejak. Rune ini cukup untuk mengurung 3 orang ini. Alasan mengapa tidak membunuh 3 orang itu adalah karena apa yang telah dilakukan keluarga Liu benar-benar membuat Rocky marah. Keluarga Liu berulang kali berurusan dengan istrinya. Kali ini, dia pasti akan membuat keluarga Liu hilang selamanya. Rocky menggendong Yulia di pundaknya, berjalan keluar dari lift, langsung ke tepi jalan dan memanggil taksi. Dia tidak membawa mobil, dan juga membawa Yulia, jadi dia hanya bisa naik taksi. Tepat ketika dia hendak masuk ke dalam mobil, sepasang lengan yang lembut tiba-tiba memeluknya, kemudian sebuah angin yang harum bertiup. Di tengah kepusingan Yulia, mencium aroma seorang pria, dia segera melilit seperti seekor ular air.
Rocky mengerutkan keningnya, segera menahan lengannya. Tapi Yulia seperti hujan setelah kemarau yang panjang, begitu menyentuh Rocky, dia langsung menempelkan seluruh badannya seketika, menutup matanya dan bergerak dengan lembut. Rocky hanya bisa menahannya dengan enggan, sambil mendorongnya ke kursi belakang dan berbicara kepada supir. Pergi ke perusahaan Alpha. Yulia terus menempel ke tubuhnya, Rocky harus menahan dengan lengannya, dia menangkis berkali-kali, Yulia terus gigih dan terus masuk ke dalam pelukannya. Supir taksi itu memutar matanya, melirik beberapa kali ke kaca spion, tetapi tidak mengemudi, dan bertanya dengan was-was, "Saudaraku, kamu tidak memasukkan obat kepada wanita ini, kan?" Kulit kepala Rocky langsung mati rasa, dan tidak menyangka paman taksi ini memiliki rasa keadilan yang begitu kuat. Dia tersenyum dengan enggan dan berkata, "Ini adalah istriku." Tepat pada saat ini, tiba-tiba Yulia memanggilnya, "Suami," dengan manis, dan memeluknya lagi. "Hehe, kamu sangat beruntung, istrimu begitu antusias, kalian berdua baru saja menikah." Supir itu tertawa, "Hehe, seperti aku mengerti," dan menginjak pedal gas. Untuk menghindari kesalahpahaman supir itu, Rocky hanya bisa menekan Yulia di lututnya. Dilihat dari sudut pandang supir itu, seperti sepasang anak muda yang saling berpelukan dengan mesra. Di dalam mobil, Rocky menerima sebuah telepon dari Broto, Renhetang, dari kota Babel, dan berkata ingin datang ke kota Gopo untuk berterima kasih, dan melaporkan kemajuan pabrik farmasi bersama ayahnya. Di telepon dia juga membahas Hendra, dia menjadi manusia vegetatif, dan tidak pernah sadarkan diri. Rocky mengucapkan beberapa kata, dan menutup telepon dengan linglung. Perusahaan Alpha tidak jauh dari sini. Rocky duduk di dalam mobil, menelepon T-Rex, dan ada cahaya silau yang terlintas di matanya. Kali ini, dia ingin keluarga Liu membayarnya. Hancurkan pintunya. Mia mengarahkan beberapa pria berotot dengan marah, mendobrak pintu ruang utilitas dengan keras. Dia baru saja memasukkan jimat bunga persik di bawah celah pintu, berencana setelah Dewi terkena, membawa beberapa gangster masuk ke dalam, kemudian baru membuka pintunya, membiarkan semua orang di perusahaan melihat penampilannya yang tidak bermoral. Tak disangka Dewi mengunci pintunya dari dalam. Beberapa pria berotot itu terus menelan ludah, menendang dan memukul pintu itu. Seorang pria berotot berteriak, dan mengayunkan kapaknya. Pintu kayu itu tiba-tiba krak dan terbelah. Mia sangat puas, dan berkata dengan senang, "Dewi, aku lihat kamu bisa bersembunyi sampai kapan. Mungkin kamu akan kesusahan karena lapar dan haus, aku membawakan beberapa pria kepadamu secara khusus, untuk membuat kamu hidup kembali." Tepat begitu kata-katanya terlontarkan, tiba-tiba dia merasakan suara gerakan di belakangnya, begitu dia hendak menoleh, kulit kepalanya tiba-tiba terasa sakit, dan menjerit dengan seketika. "Siapa menjambak rambutku?" Saat Mia berbalik badan, tamparan keras mendarat di wajahnya, tertampar sampai dirinya melayang ke udara, menjerit dan terjatuh ke lantai. Dia menahan sakit luar biasa di wajahnya, mendongak, terkejut seketika. "Rocky, kamu cari mati." Rocky sedang memapah Yulia, wajahnya sangat dingin, dan menendang dadanya dengan keras. Pus! Dadanya meletus seperti balon, dan langsung meledak seketika, mengeluarkan segumpalan besar silika gel. Sekali tendang dadanya meledak. Beberapa orang di sekeliling melihat sampai tercengang. Tidak menyangka Rocky akan melakukan gerakan yang kejam saat bertindak. Mia menjerit kesakitan, dia menghabiskan beberapa miliar untuk melakukan operasi plastik, mengisi dadanya dengan 1 pon silika gel, biasanya sangat membanggakannya, dan juga mengandalkannya untuk menaklukkan pria, terlebih lagi untuk terlihat lebih baik dari Dewi. Tanpa diduga dada yang dia banggakan telah dihancurkan oleh Rocky dengan sekali tendang. Bab 236. Manusia seperti apa dia? Di sekitarnya, beberapa pria kekar terbaring di bawah, tubuhnya penuh darah dan tidak sadarkan diri. Di koridor di depan mereka, belasan petugas keamanan terkapar di bawah dan terluka parah. Mata Mia membesar karena terkejut.
Ada petugas keamanan di lantai bawah kantor. Di lantai ini, dia juga mengatur penjaga keamanan. Apakah Rocky berjuang sendirian, bertarung di sepanjang jalan saat masuk? Pada saat ini, Mike mendengar ada suara gerakan dan bergegas membawa orang-orang kemari. Dia melihat Mia terkapar di bawah dan langsung berteriak, "Hajar Rocky untukku!" Belasan pengawal bergegas maju dan bergegas ke arah Rocky. Tapi Mike menunjukkan wajah galak, dan hatinya gemetar melihat situasi ini, dan dia menyusut kembali. Dia tahu bahwa Rocky sangat kuat. Jika dirinya tidak lari sekarang, dia pasti akan dibunuh olehnya. Mike berlari dan meraung dengan ganas. "Rocky, beraninya kamu membuat ulah di perusahaan keluarga Liu. Aku katana kepadamu, hari ini aku pasti akan menemukan seseorang untuk membunuhmu." Selesai berbicara, Mike segera menelepon dengan nada menyanjung, "Kak Dao, aku Mike. Aku sedang ada masalah di sini, tolong kamu bawa orang-orang kemari." Setelah menderita di tangan Rocky, untuk berjaga-jaga, dia sengaja berteman dengan sekelompok pasukan bawah tanah. Dia juga menghabiskan banyak uang untuk mengundang orang-orang ini untuk makan, minum, dan bersenang-senang untuk mencegah saat-saat seperti ini. Orang-orang ini semuanya adalah preman jalanan, mereka kejam dan sering melakukan pertarungan. Dengan Rocky sendirian, dia sama sekali tidak bisa bertarung. Para pengawal ini semuanya dipekerjakan olehnya, mereka cukup kuat untuk menahannya selama beberapa menit. Sekelompok pengawal yang ganas dan bergegas menghampiri Rocky. Rocky melirik sekilas, dalam pandangannya, orang-orang ini hanyalah tumpukan kayu rapuh. Dalam waktu kurang dari 20 detik, koridor dipenuhi pengawal. Orang yang berdiri, hanya Rocky. Dan Mike tidak menyangka dia menghajarnya begitu cepat. Dengan ketakutan dia berlari masuk ke dalam lift dan menekan tombol tutup. Mata Mia membelalak, dia tidak percaya bahwa kakaknya telah membuangnya. Dia segera menutupi dadanya dan menangis dengan getir, "Kak, cepat tolong aku." Tapi Mike tidak berani berbicara dengannya dan lari menyelamatkan nyawanya. Dia dibuat menderita oleh Rocky, tapi dia tidak menyangka Rocky akan masuk ke perusahaan keluarga Liu dan menghancurkan semua orang. Kemampuannya benar-benar menakutkan. "Cepat, cepat!" Mike ketakutan, melihat pintu lift menutup secara perlahan, dia akhirnya menghela nafas lega. Kak Dao, yang barusan dia telepon, adalah seorang pria yang dikenal sebagai pedang di kota Gopo. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga berasal dari keluarga seni bela diri dan sangat terampil. Pada saat itu, Kak Dao membunuh lebih dari 20 orang berturut-turut dalam pertempuran sengit antara dua kelompok. Dia berlumuran darah, tetapi dia hanya tergores di dahinya dan meninggalkan bekas luka pedang. Kak Dao menjadi terkenal karena pertempuran itu, dan menempati posisi tinggi di pasukan bawah tanah kota Gopo. Semua pria bertubuh kekar menyerahkan stiker itu dan ingin mengambilnya untuk digunakan sendiri. Namun, Kak Dao menolak. Dia mengumpulkan sekelompok anak buah kemudain membuka kasino dan kota hiburan. Sekarang dia sudah memiliki kekayaan miliaran rupiah dan telah menjadi tuan besar. Dan pisau gunung ini sudah menjadi lambang Kak Dao. Mike berteman dengan Kak Dao setelah menghabiskan banyak uang untuk menyenangkannya. Jika Kak Dao datang, Rocky pasti akan terbunuh dengan pedang. Rocky ini, dia hanya bisa bertarung asal-asalan. Di depan Kak Dao, dia hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Pintu lift menutup secara perlahan. Mike menarik napas dalam-dalam dan bersandar di dinding. Akhirnya lolos. Tiba-tiba, pintu penutup lift tiba-tiba berhenti bergerak, dan mengulurkan sepasang tangan dari luar untuk memegang erat kusen pintu. Mike sangat terkejut hingga dia melompat dan menekan tombol tutup. Trak. Pintu lift terbuat dari stainless, dan mengeluarkan suara yang tidak enak, membuat orang yang mendengarnya menjadi mengerutkan badan. Mike ketakutan dan berkeringat dingin di dahinya. Dia menyaksikan tanpa daya, Rocky dengan mudah mendobrak pintu lift dan berdiri di luar tanpa ekspresi. Pintu lift terbuat dari stainless, bahkan meninggalkan dua sidik jari yang dalam. Pelat baja telah ditarik dengan sekuat tenaga, tidak dapat ditutup lagi. Gedebuk. Wajah Mike menjadi pucat,
dan kakinya melemah dengan ketakutan. Dia langsung terjatuh. Manusia seperti apa ini? Menarik pelat baja dengan tangan. Rocky meraih kerah Mike dan mengangkatnya seperti ayam dan melemparkannya dengan tenang. Pang! Tubuh Mike terbang di udara, dan jatuh dengan keras di atas lantai, mulutnya berlumuran darah, dan satu giginya lepas. Dia tidak peduli dengan rasa sakitnya, dengan bergetar, mengusap darah di seluruh wajahnya dan berkata, "Rocky, jangan bunuh aku, kamu adalah adik iparku." Adik ipar. Rocky mengerutkan kening dan mencibir. Sejak menikah dengan Dewi selama 4 tahun, dia tidak pernah mendengar kata ini dari keluarga Liu. Dia sudah lupa. Panggilan mereka kepadanya ada 3. Sampah. Bajingan. Bodoh. Mike terlempar ke sudut tembok, dan Rocky mendengar gerakan yang datang dari ruang utilitas. Istrinya masih di dalam. Dia mengerutkan kening dan tanpa ragu-ragu, dia menendang pintu ruang utilitas. Krang! Pintu besi yang keras tiba-tiba berubah bentuk, dan kunci besi yang tertancap di dinding langsung terguncang, dan muncul lubang besar di dinding. Mia ketakutan dan gemetaran. Jika tendangan ini menendang dirinya, jangankan menendang dada, bahkan kepalanya pun jika ditendang olehnya akan hancur menjadi berkeping-keping. Rocky menendang gerbang besi dan membawa Yulia berjalan masuk ke dalamnya. Ruang utilitas itu gelap, tetapi penglihatannya bisa melihat Dewi di bawah. Melihat Dewi duduk bersandar di dinding, matanya terpejam, wajahnya yang cantik memerah, dan dia terus merobek pakaiannya, dia tampak sangat tidak nyaman. Ini adalah respons khas terhadap jimat bunga persik. Rocky berjalan menghampirinya, mengendong Dewi dan berbalik badan lalu berjalan keluar. Ketika Rocky menggendong Dewi, dia juga seperti ular air, terus bertahan di dekatnya. Rocky menggendong Dewi dengan satu tangan dan Yulia di bahunya, dia berbalik badan untuk berjalan keluar ruang utilitas. Saat dia ingin berjalan keluar, dia mendengar suara tajam Mike. "Kak Dao, bocah ini." Rocky langsung berjalan keluar dari ruang utilitas, melihat koridor sudah dipenuhi oleh orang-orang berbaju warna hitam. Wajah Mike bengkak, berdiri lalu membungkuk di samping seorang pria berkepala botak. Begitu dia melihat Rocky keluar, dia segera mengertakkan gigi dan meraung. "Sampah. Kak Dao sudah tiba, hari ini adalah hari terakhir aku melihatmu. Kak Dao akan membunuhmu." Ada bekas luka di wajah pria tersebut, seperti cacing tanah, terlihat sangat ganas, dia berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu Rocky?" Wajah Rocky murung dan tidak berbicara. Haha, ternyata dia yang dimaksud pria yang tangguh. Kak Dao mencibir dan berkata kepada beberapa orang berbaju hitam di belakangnya, "Pergi, pertama-tama patahkan lututnya dan suruh dia berlutut di depan Mike." Mike terlihat bersemangat dan menatap Rocky dengan galak. Mia mengertakkan gigi dan menutupi dadanya, dia seperti ingin menggigit daging Rocky dan berteriak, "Kak Dao, jangan bunuh dia dulu. Aku ingin dia melihatnya dengan matanya sendiri." Istrinya diganggu oleh orang. Bab 237. Mematahkan tangan. Beberapa orang berpakaian hitam berjalan ke Rocky, masing-masing membawa pisau gunung, dengan ekspresi meremehkan. Lawannya adalah orang biasa, dan sedang menggendong 2 wanita, untuk menghindar pun sedikit susah, mana mungkin bisa menjadi lawan mereka. Seorang pria berbaju hitam dengan ganas melangkah mendekati Rocky dan menebasnya dengan pisau. Secepat kilat, Rocky tiba-tiba mengayunkan kakinya. Tiba-tiba, pria berbaju hitam itu ditendang dan terbang, lalu tulang dada ditendang dalam-dalam. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bersenandung, dan dia segera membuatnya tidak bisa bernafas saat itu juga. Kaki ini tenang, tepat, dan kuat. Wajah orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Kak Dao juga mengerutkan kening karena terkejut, dia tidak bisa mempercayainya. Orang-orang berbaju hitam ini, semuanya adalah preman yang sama dengannya, dan kemampuan mereka tidak sebanding dengan orang biasa. Tanpa diduga, temannya ditendang sampai mati oleh Rocky. Orang-orang berbaju hitam lainnya, tiba-tiba merubah pikiran mereka, dan tidak berani untuk maju. Rocky dengan tenang melirik Kak Dao,
dan mengucapkan satu kata. Pergi. Otot wajah Kak Dao bergerak-gerak sejenak, dia melempar puntung rokok ke bawah dan berkata dengan suara murung, berikan aku pisaunya, aku akan menyayat daging bocah ini. Mike sangat bersemangat, dia tahu Kak Dao sudah marah. Status Kak Dao sangat dihormati oleh preman jalanan, bahkan beberapa orang penting juga sopan kepadanya. Rocky terlalu sombong, dia membangunkan singa yang sedang tertidur. Mia mencibir, pecundang, kemampuan seni bela dirimu tidak seberapa, benar-benar tidak tahu diri. Sampah tetap sampah. Sampah tidak akan pernah menjadi barang mewah. Kak Dao mengambil pisaunya dan menyeka ujung pisaunya. Ujung pisau bersinar di bawah cahaya lampu pijar. Pisau ini sudah mencicipi darah ratusan orang, hari ini, pisau ini akan mencicipi darah Rocky. Tepat ketika Kak Dao hendak maju, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba berlari dan berbisik, Kak Dao, Kak T-Rex datang kemari. Kak T-Rex. Wajah Kak Dao berubah, dia segera berkata, bagaimana dia bisa datang ke sini. Begitu selesai berbicara, terdengar suara ceroboh. Bajingan, saat aku tidak ada, kamu berani membuat kekacauan. Sekelompok orang berbaju hitam bergegas masuk ke dalam, yang berbicara adalah seorang pria berusia 50 tahun dengan mantel hitam dan cerutu di mulutnya, berjalan masuk ke dalam. Selain lelaki tua itu, ada seorang wanita cantik parubaya. Mike sangat gembira. Bahkan T-Rex yang sangat terkenal di kota Gopo sudah datang, dia pasti diundang oleh Kak Dao. Sepertinya hari ini adalah hari kematian Rocky. Bajingan adalah nama panggilan Kak Dao, dia biasanya yang paling tabu, jika dia mendengar seseorang berteriak, hatinya langsung ingin membunuh. Tapi sekarang T-Rex memanggulan dengan tidak bermoral, tetapi Kak Dao tidak berani bersikap tidak hormat. Dia berkata sambil tersenyum, siapa yang sudah menyuruh Tuan T-Rex kemari? Selesai berbicara, dia maju dengan penuh perhatian, mengeluarkan korek api, dan ingin menyalakan rokok untuk T-Rex. Tepat saat dia mengeluarkan korek api, T-Rex tiba-tiba menamparnya dengan kuat di wajahnya, yang membuatnya terhuyung-huyung dan korek di tangannya jatuh ke bawah. Senyum di wajah Mike mengeras dan mulutnya terbuka karena tercengang. Kak Dao duduk di bawah dan tertegun. Tuan T-Rex, kamu. Bajingan, kamu sangat berani membuat masalah dengan Master Rocky. T-Rex melepas cerutu dan memarahinya, kemudian dia pergi menghampiri Rocky dan berkata dengan suara hormat, Master Rocky, maafkan aku bajingan ini mengganggu Master Rocky karena aku tidak punya cara untuk mendisiplinkan bawahan aku benar-benar minta maaf. Master Rocky. Rocky. Mia menahan napas karena terkejut. Rocky dengan tenang menganggukkan kepalanya dan berkata, kalau begitu disiplin dengan baik, agar tidak sering mengganggu orang. Namun, jika kamu berpikir bahwa kamu adalah orang-orang T-Rex, kamu harus diberi hukuman yang lebih ringan dan memotong satu tangan untuk memberi contoh. Baik. T-Rex mengangguk dan berbalik badan lalu berteriak, apa kamu mendengarku? Potong salah satu tangannya sesuai dengan kata-kata Master Rocky. Jika kamu seorang profesional, keluarkan matanya. Apa? Kak Dao sangat terkejut sampai keningnya berkeringat. Ingin memotong tangannya dan mengeluarkan matanya. Sebenarnya siapa Rocky? Bukankah dia pecundang? Mengapa Tuan T-Rex begitu menghormatinya? Di antara semua kekuatan bawah tanah di kota Gopo, kata-kata T-Rex harus dilaksanakan, dan tidak bercanda sama sekali. Jantung Kak Dao berdegup kencang, dan urat di pelipisnya pecah. Dia segera bereaksi dan berlutut di depan Rocky. Tuan Rocky, aku benar-benar tidak tahu, aku terlalu ceroboh kepadamu. Aku buta, aku terlalu mendengarkan perkataan Mike, maafkan aku. Selesai berbicara, Kak Dao tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung bersujud kepada Rocky dengan putus asa. Melihat Kak Dao berlutut untuk meminta belas kasihan, belasan orang berbaju hitam yang dipuanya juga panik, mereka dengan cepat berlutut dan memohon belas kasihan dari Rocky. Bahkan tangan Kak Dao ingin dipotong dan matanya dikeluarkan, bagaimana mereka bisa hidup? Kak Dao bersujud, dan ubin lantai berwarna putih berlumuran darah. Rocky awalnya tidak ingin mempedulikannya,
tetapi kedua wanita dalam pelukannya terus berjuang. Dia hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, "Ingatlah pelanggaran pertamamu, dan potong satu tangan, adapun aturan keluarga, tidak perlu menghukum mereka." "Terima kasih, Master Rocky." Kak Dao menunjukkan raut wajah berterima kasih. Dia tidak ragu untuk mengambil pisau, menggertakkan gigi, tangan kirinya dengan keras menebasnya. Mengangkat pisau. Darah bersinar di pisau. Mia berteriak ketakutan, dan wajahnya menjadi pucat. Tapi Kak Dao mengatupkan mulutnya, dia bahkan menahan rasa sakit yang mengerikan karena tangannya dipatahkan dan bersujud ke Rocky. "Terima kasih atas belas kasihan Master Rocky." Beberapa pria kekar segera maju untuk melindunginya dan menyeret Kak Dao yang berwajah pucat untuk pergi. Di sekitar menjadi hening, dan semua orang ketakutan. Otoritas T-Rex tidak bisa diganggu-gugat, tapi Rocky memberi perintah untuknya tanpa persetujuannya. Namun, T-Rex menunjukkan raut wajah patuh dan ketidakpuasan. T-Rex seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia dengan hormat bertanya, "Master Rocky, bagaimana kamu bisa berurusan dengan orang-orang ini? Berikan sebagai jaminan dulu." Rocky memberi perintah dengan tenang. Dua orang kekar melangkah maju dan menamparkan Mike dengan keras dan membuatnya sebagai jaminan. Mike dipukuli sampai babak belur, hidungnya berdarah, dia sangat ketakutan. Dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Baru saja dia melihat dari jendela bahwa ada barisan orang yang berdiri di kegelapan, dan ada 20 atau 30 mobil van di luar, yang hampir mengelilingi seluruh perusahaan keluarga Liu. Semuanya adalah orang-orang T-Rex. Tapi kenapa T-Rex mendengarkan perintah Master Rocky? Mia juga ditangkap, dia ketakutan sampai gemetaran, dan wajahnya penuh ingus dan air mata. T-Rex adalah tuan besar di pasukan bawah tanah di kota Gopo, tentu saja, dia tahu itu, dia tidak memenuhi syarat untuk menghubungi dia pada waktu biasa. Sekarang, ketika dia melihat bahwa T-Rex membungkuk kepada Rocky, dia sangat terkejut dan kemudian dia tercengang, matanya seolah-olah ingin keluar. Bagaimana mungkin? Rocky kenal dengan tuan besar pasukan bawah tanah kota Gopo. Dan, T-Rex menghormati Rocky dan memotong satu tangan Kak Dao tanpa basa-basi. Tidak hanya Mike dan adiknya, tetapi orang lain di perusahaan juga terkejut, semua orang di perusahaan keluarga Liu tercengang. Dia masih menantu pecundang di keluarga Liu bukan? Bagaimana bisa merasakan bahwa dia seperti orang yang berbeda?